Ini adalah buah pronojiwo bre, yaitu untuk meningkatkan libido perempuan atau laki-laki, terutama pasangan suami istri bre. Sama halnya dengan jika lemah syahwat, maka mengkonsumsi buah ini akan meningkatkan kembali. Buah ini kebanyakannya tumbuh di pegunungan Filipina dan Himalaya, dan di Indonesia sendiri pun juga banyak terdapat di pegunungan bre, karena banyak tumbuh di lereng-lereng gunung. Dan sekarang ini buahnya sudah mulai langka bre. Gimana menurut kalian? Kalau kalian lemah syahwat, bisa mengkonsumsi buah ini bray. Secara tidak sadar, sebenarnya batu akik terbesar di dunia itu adalah marmer bre. Sama halnya seperti batu akik, ketika disinari cahaya maka terlihat motif dari batu akik tersebut. Kalau marmer juga demikian, ketika disinari dengan cahaya di baliknya juga terlihat motif batiknya bre. Bedanya, marmer itu dijadikan dinding, meja ataupun hiasan lainnya. Kalau batu akik sendiri dijadikan mata cincin bre. Gimana menurut kalian? Bongkahan kayu yang besar sekarang sudah bisa dijual belikan bre, karena banyak para pembudidaya bonsai-bonsai yang bekerja sama dengan para driver eksavator bre. Karena kan kita tahu sendiri, bonsai-bonsai tersebut apabila diolah menjadi cantik bisa diperjualbelikan bahkan antar negara bre. Untuk itu para pembudidaya bonsai tersebut bekerja sama dengan para driver eksavator yang mereka biasanya membuka lahan-lahan baru bre. Gimana? Mantap kan? Inilah buah Akebia cuinata bre. Bentuknya seperti pisang kalau ketika dibuka. Nah setelah itu dalamnya pun juga lembut dan manisnya juga hampir mirip dengan pisang bre. Buah ini berasal dari Jepang dan tanamannya merambat seperti selayaknya tanaman markisa bre. Gimana? Ini cocok sekali kalau ditanam depan rumah ataupun pekarangan rumah bre. Terlihat seperti mirip buah rambutan bre. Ini adalah buah pulasan dan memang berkerabat dengan buah rambutan. Banyak orang yang menyebutnya dengan buah kapulasan, ada juga yang menyebutnya buah babat, dan banyak juga yang menyebutnya dengan rambutan hutan. Buah ini banyak terdapat di Malaysia. Kalau di Indonesia sendiri itu juga banyak dulunya, cuman jarang dikembangbiakkan karena buahnya itu tidak koyakan seperti rambutan bre. Ya seperti kalau saya bilang ada lumuan, jadi banyak yang tidak suka. Gimana menurut kalian? Ya itulah, mantap Pak. Kita sudah pernah membahas tentang racun kalajengking yang harganya sekitar satu tetes saja $130 atau setara dengan 2 juta rupiah bre. Untuk budidayanya sendiri itu sangat mudah sekali ternyata bre. Hanya menggunakan daging-dagingan, sisa-sisa makanan, dan terlebih lagi hanya menggunakan air yang dicampur dengan gula bre. Untuk itu para orang-orang Cina banyak sekali yang membudidayakan kalajengking ini karena harganya lumayan sekali bre. Gimana? Minat nggak? Beginilah cara memanen kacang ketawa yang sering kita jumpai atau sering kita makan ketika oleh-oleh dari orang umroh bre. Sebutan namanya adalah pistachio, dan makanan ini sudah dianggap paling tertua di dunia karena 9.000 tahun yang lalu sudah dikembangbiakan. Berasal dari Timur Tengah, cuman sekarang banyak sekali beberapa negara yang sudah mengembangbiakan tanaman ini bre. Bahkan negara Eropa. Kalau Indonesia sendiri sih saya belum tahu bre. Inilah alasan kenapa para pengepul sawit brondolan ketika menimbang karungnya itu harus dibuka bray. Karena beberapa oknum yang macal ataupun nakal, mereka justru membuat brondolan tersebut dicampur dengan pasirnya bray, sehingga menambah berat beban sawit brondolan tersebut bray. Gimana? Di tempat kalian masih laku nggak brondolan yang seperti ini? Kalau beberapa wilayah ini justru malah lebih laku karena tidak campur dengan janjangan bray. Gimana? Mantap kan? Banyak yang bilang ini adalah buah mentimun bray, padahal ini adalah buah beligo ataupun kalau kita bilang itu buah kundur. Kok kenapa bisa panjang? Karena toh negara Cina sendiri tanahnya itu selain subur, posisi ataupun metode penanaman pun juga seperti selayaknya mentimun bray. Artinya buahnya digantung, itulah menyebabkan buah-buah tersebut bisa panjang selayaknya mentimun bray. Kalau Indonesia sendiri buah beligo itu tanamnya di daratan seperti semangka, makanya banyak yang terlihat bulat bray.
Buah blueberry yang sering kita dengar itu berasal dari Amerika, Bre. Hal uniknya adalah ternyata buah tersebut itu tanamannya adalah tanaman hutan yang tumbuh dengan sendirinya, Bre. Berkembang biak dengan biji ataupun dengan cangkok kalau ingin mengembang biakan. Jadi kalau masyarakat di sana pun itu tinggal memanen di alam liar. Terlebih lagi bagi yang mempunyai lahan tersebut, Bre. Gimana? Mantap kan? Inilah buah kepuh, terkenal dengan sebutan nama buah hantap, Bray. Dan ini satu jenis dengan seperti halnya pohon randu, karena tumbuhannya itu tinggi sekali, bahkan hingga mencapai 10 meter, Bray. Tumbuhan ini atau buahnya tersebut itu dikonsumsi ketika disangrai. Sama halnya seperti kacang-kacangan, ketika disangrai itu enak sekali dikonsumsi, Bray. Gimana? Apakah kalian pernah melihat buah kepuh ini di daerah Anda? Kacang Arab atau Cicer arietenum ini adalah salah satu tumbuhan yang bersuku Fabaceae, Bre. Artinya tumbuhan yang menghasilkan polong selayaknya seperti kedelai. Dan menurut arkeolog sendiri, tumbuhan tersebut memang budaya paling kuno di negara Timur Tengah, Bre. Karena sekitar 7.500 tahun yang lalu ini sebagai budaya makanan setempat, Bre. Bahkan beberapa olahan makanan terbuat dari kacang Arab tersebut, Bre. Gimana menurut kalian? Dan ini pasti kalau oleh-oleh orang baru datang umroh ataupun naik haji tidak ketinggalan, Bray. Dari umur berapa kalian baru tahu ternyata rujak cingur tersebut cingurnya dari congor ataupun moncongnya sapi, Bray. Rujak cingur sendiri khas dari Jawa Timur dengan perpaduan antara seperti pecal, cuman ada tambahan daging cingur tersebut, Bray. Kalau hidup di Jawa Timur mungkin tidak asing lagi dengan makanan ini. Ya, gimana menurut kalian? Mantap kan? Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.